Oke. Pada malam hari ini saya mau bawa firman Tuhan judulnya Small but Powerful. Oh ya, thank you Mikael. Thank you. Small but Powerful. Ya, kumis ada kumisnya tapi kecil tapi ada kumisnya ya. Oh, kecilnya Roberto. Mr. Roberto. Ya, tema bulan ini adalah the mustard seed. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya biji sesawi, tapi bukan sesawi sayur seperti yang kita makan di pasar gitu ya, bukan. Tapi sawinya beda jenisnya gitu. Tapi dibilangnya sesawi. Tapi sebelum itu kita masuk dulu dalam doa ya. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami penuh dengan kekurangan, tetapi kami tahu bahwa Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, yang memperlengkapi kami. Tuhan yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini supaya kami boleh mengerti akan isi hati-Mu, akan apa yang harus kami lakukan, dan biarlah kehidupan kami berubah ya Tuhan, menjadi seperti Kristus. Dan biarlah kami hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup kami. Apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami hidup seperti murid-murid-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. So I will mix with English, don't worry Pak Bill. So I will speak also in English, but some I will speak in Indonesia. You know my English is very limited, you know. So I will try. Small but powerful. So I just want to start with this. Ini adalah firman yang akan kita baca karena temanya memang ini mengenai biji-biji sesawi ini. Ini ditulis di Matius, Markus dan Lukas sama. Tapi saya pilih yang Lukas gitu ya. Yang gak ada alasannya sih, cuma saya memilih yang Lukas karena dia ada sedikit yang berbeda, tapi message-nya sama. Ya, kita sama-sama baca dulu di bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. In English version, 1, 2, 3. Then he said, unto what is the kingdom of God like? And unto which shall I resemble it? It is like a grain of mustard seed, which a man took and cast into his garden, and it grew and waxed a great tree. And the fowls of the air lodged in the branches of it. Amin. Ini berbicara mengenai sebuah biji. Biji apa? Biji sesawi. Yang kita tahu bahwa bijinya sangat kecil, bukan kecil tapi sangat kecil. Mungkin kalau saya bayangkan itu kayak apa yang biasa kita kasih air panas terus dia ngembang itu. Chiaseed atau apa yang lebih kecil? Selasi, betul. Selasi apa? 100. Oh iya 100 untuk regu A katanya. Selasi itu kecil banget gitu ya. Tapi itu benih itu ya luar biasa. Kalau kita lihat ya Tuhan menciptakan benih itu. Kita bisa melihat microchips. Saya tadi kasihkan materi saya pakai flash disk yang kecil sekali itu masih ada nyantol di situ sama Mikael. Saya bisa pindahkan apa yang saya mau materi saya semua terus masukin situ ada gantungannya. Saya kasih pindah ke komputernya langsung, nggak pakai nunggu gitu ya. Tapi Tuhan lebih luar biasa lagi. Manusia ciptaan yang serupa dengan Kristus itu bisa menciptakan alat yang seperti itu. Ciptaannya dia. Tuhan menciptakan ini, bijinya boleh kecil kayak gitu. Kecil banget. Tapi kalau udah ditanam, tuh jadi pohonnya segede gitu loh. Itu unbelievable kan.
Dan kemudian kalau pohon ini bisa berbuah, itu di dalam biji yang kecil gini, buahnya tuh bukan satu loh. Isinya banyak, bukan banyak. Buahnya pakai U. Kalau orang Jawa kan bilangnya gitu, kalau mau membuat dia besar tuh harus pakai U. Banyak buahnya itu. Jadi wow, luar biasa Tuhan itu. Biji yang kecil ini kalau cuma disimpan, dikumpulin, dimasukin dalam botol, nggak bisa jadi pohon. Nggak bisa. Gimana caranya bijinya jadi pohon? Harus ditanam, betul sekali. Ini maknanya apa bagi kita? Tuhan bilang biji sesawi ini memang kecil. Tetapi kalau dia udah tumbuh, itu bisa jadi sarang burung-burung. Berarti ada hewan yang bisa berlindung di sana. Bermanfaat dia. Maknanya apa sih secara rohani buat kita? Kalau kita ini kayak biji sesawi aja. Yang pertama, kita itu harus ditanam. Gak bisa kita cuma anggota gereja GJJ katanya. GJJ itu apa? Gereja jalan-jalan, jalan ke sini, jalan ke sana, ntar masuk ke sini, ibadah di sini, sebentar pindah lagi ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana. Enggak bisa. Kalau menurut saya itu bukan tertanam. Itu tertolak. Ke sini pindah lagi pindah. Maksud saya kita harus benar-benar tertanam. Tertanam itu gimana sih? Kalau tertanam, pohon ditanam di satu tempat. Tiba-tiba di sini kena panas, kena hujan. Ya tetap dia nggak bergerak kan, di situ aja tetap kan. Lah ini tertanam. Berarti kalau ada goncangan, kalau ada apa di sebuah gereja kita sudah tertanam, kita nggak pindah. Kalau gampang pindahnya itu nggak tertanam, itu ngekos pohonnya. Kos di pot ini sebentar. Kalau ada masalah pindah kosnya ke pot yang lain. Nah ini nggak tertanam. Kalau tertanam itu nggak dicabut, pindah, cabut, pindah, cabut, pindah, enggak. Tertanam itu ada komitmen. Setia itu di situ. Kalau ada goncangan dia nggak pindah, dia ada benturan dia nggak pindah. Ini kesetiaannya teruji. Kenapa? Karena nggak gampang pindah. Coba bayangkan kalau kita punya anak nih. Satu kali ada permasalahan di keluarga. Keluarga ini goncang. Tiba-tiba anaknya ngomong gini, "Pah, saya udah gak mau jadi anak papa lagi. Gak enak jadi anak papa. Ada masalah. Saya mau pindah anak tetangga aja. Karena di tetangga enak. Mamanya baik, papanya baik. Gak ada masalah. Pindah." Kira-kira jadi orang tua kita gimana ya? Kalau tahu gue masukin perut lagi loh kata ibunya. Nggak gue lahirin. Nggak bisa gitu. Kalau ada masalah anak yang benar adalah ikut membantu mencari solusinya gimana. Gimana support orang tuanya yang stres karena masalah itu. Lah ini namanya setia kan. Atau pasangannya atau misalnya istrinya. Wah kalau ada masalah sudah bye-bye papa. Saya cari papa yang baru. Apa gitu? Kan enggak ya. Atau sebaliknya, papanya yang lari. Bye-bye ma. Kamu banyak masalah, aku gak mau pindah. Gak semudah itu. Kesetiaan diuji pada waktu ada goncangan. Apakah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan? Setia tertanam di satu tempat, di satu gereja. Yang mungkin ada masalah. Perfect church never exists. If we want to find a perfect church, we cannot find it. Why? Because if there is a perfect church, when we join with them, the church is not perfect anymore. You know why? Because of us. When we join the perfect church, and we join with unperfect personality. So the church also become
unperfect. But there is no such of things. Gak ada, jangan dicari deh perfect church itu. Pasti ada, ya namanya orang kan. Jangankan di gereja yang pembentukan dari keluarganya beda-beda, bener gak? Yang ini, bapaknya galak banget, main hajar, main kampleng. Jadi sifatnya keras orangnya dibentuk dengan keluarga itu. Ada yang hatinya lembut, gak pernah dibentak sekalipun. Jadi kalau dengar suara keras itu, panci jatuh aja gemeter dia, takut. Enggak pernah dengar suara kenceng. Tutup pintu juga pelan-pelan. Ada yang di keluarga tutup pintu, mableng, jeblet. Jadi beda personality. Satu kasar, satu lembut. Lah kalau dijasatuin, yang lembut tertekan. Ngambil sendok aja, kubrak, kaget. Jadi inilah yang beda. Lah kita di keluarga aja, adik kakak, bisa tengkar gak? Yang punya adik, punya kakak, tengkar gak sama adik sama kakak? Ya tengkar. Itu di keluarga yang sama, digedeinnya sama. Ya kalau bapaknya berangasan ya dua-duanya tahu. Digedein dengan hal yang sama, bertengkar juga. Jadi gak akan bisa menghindari konflik. Yang paling penting, nah ini kuncinya. Yang paling penting bagaimana kita bersikap yang benar. Kan gitu. Lah Tuhan kan ngajarin bukannya menghindari konflik kan dalam Alkitab ini. Ya kita kan harus menghadapi apa yang kita harus hadapi. Lah firman-Nya kan bilang kalaupun melalui lembah kekelaman. Kan gitu, aku tidak takut karena apa? Tuhan besertaku kan gitu. Itu berarti ada lembah kekelaman gak yang harus kita lalui? Ada, kalau enggak firman itu enggak ditulis. Berarti kan ada situasi sulit dalam hidup ini. Oleh sebab itu, ya kita ini bukannya disuruh menghindari permasalahan atau proses yang terjadi. Tetapi bagaimana kita mempunyai sikap yang benar. Kalau sikap kita benar, jalan sama Tuhan, pasti ujungnya selesai. Pasti ujungnya damai sejahtera dan masa depan kita penuh harapan. Kalau kita caranya salah, pakai cara dunia, ini ya gak bener, kedinginan ya. Makin lama makin menciut soalnya. Ada orang-orang yang udah semakin kurus kayaknya badannya. Oke, thank you Mas Luki. Nah, jadi kita ini yang pertama, nah ini. Aku berkata kepadamu di Yohanes 12 ayat 24, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. In English version, 1, 2, 3. Truly, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it brings forth much fruit. Yang pertama tadi kan tertanam. Yang kedua kita harus mau mati kedagingan kita. The selflessness. We have to have the selflessness. Karena Tuhan sendiri mengajarkan seperti itu. Agama lain mengajarkan ilmu bela diri. Wah. Shaolin. Wah. Kalau kita ingat Shaolin, ingat apa? Ingat kungfu. Kepala botak, ada domino di atas kepalanya, jago kungfu. Nah itu kan ilmu bela diri. Hanya kekristenan ngajarin ilmu sangkal diri. Nah, bukan bela diri. Orang difitnah, nggak boleh balas gitu kan. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, itu ilmu bela diri, itu bertolak belakang soalnya. Kalau dipukul pipi kanan belum kena, ditangkis dia gitu. Jadi ini yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita nggak disuruh bela diri loh. Tuhan sendiri difitnah, dicaci maki, diludahin, dipukul, dia nggak balas.
Dia menyangkal dirinya. Dia punya otoritas dan punya power enggak? Sangat punya. Waktu Petrus potong telinga orang yang mau tangkap Tuhan, kamu pikir tuh saya nggak bisa minta bala bantuan malaikat untuk turun untuk bela dirinya? Nggak perlu Petrus pakai pedang. Disentil sama malaikat aja udah piansui itu orang. Bukan itu. Tuhan itu punya power, Tuhan Yesus punya power, tapi power in control. Dia menundukkan dirinya, merendahkan dirinya sampai seperti hamba. Dia adalah Tuhan, Lord. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja dan nanti akan datang sebagai hakim. Dia merendahkan dirinya sampai sedemikian rupa. Kita ini kalau masih sombong, jangan-jangan bukan muridnya Tuhan Yesus. Walaupun kita di dada kita pakai tanda salib. Karena di Bukit Golgota ada 3 salib. Salib yang mana yang kita pakai? Yang tengah itu Tuhan Yesus. Kalau yang di samping kiri, jangan-jangan salib yang sebelah kiri yang kita pakai. Masih sombong, udah dipaku di atas kayu salib, masih sombong cela orang. Oleh sebab itu, daging kita harus mati. Syaratnya kalau mau berbuah dan tumbuh harus mati. Enggak ada pilihan lain. Seringkali kita ini kan udah Kristen juga tapi kedagingan kita kan masih muncul. Betul enggak? Siapa yang disinggung orang masih tersenyum? Senyum sih tapi kecut. Rada kecut gitu. Rada pahit dikit gitu. Daging kita masih menjerit. Tapi kita ini mau belajar, belum sempurna. Tetapi pada waktu kita gagal, kita bangkit lagi, lakukan lagi. Inilah jadi seorang Kristen. Betul kita belum sempurna, tetapi arah kita menjadi sempurna seperti Kristus. Kita ini belum menjadi serupa dengan Kristus, tetapi arahnya, targetnya adalah seperti Kristus. Kristus itu betul-betul luar biasa menjadi contoh yang tertinggi nilainya. Sampai Bapa di surga sendiri berkata, aku berkenan kepada dia. Dia diberikan, dimuliakan, diberikan satu kuasa. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Bukan karena kekuatan pembelaan diri dia, kuasa yang begitu besar untuk menghancurkan satu kota pakai belerang, bukan itu. Tapi bagaimana kuasa kasih Tuhan ini loh yang ditunjukkan kepada dunia. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan yang diajarkan itu. Dan itu yang dipakai, yang disukai juga oleh Gandhi. Kalau kita pernah dengar ceritanya, Mahatma Gandhi. Dia sangat suka pengajaran Kristus, tapi dia tidak suka gereja. Oleh sebab itu kita menjadi gereja. Gereja itu bukan bangunan, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Bangunannya boleh megah, bangunannya boleh indah. Tapi kalau orang-orangnya di dalam itu dingin, gak usah pakai AC. Gak ada kasihnya. Orang datang dicuekin, gak ada kehangatan kasih Kristus dirasakan. Oleh sebab itu mari kita belajar yang satu mau tertanam. Tertanam itu berarti kita juga belajar menyalibkan kedagingan kan. Menaklukkan kedagingan kita. Musuh yang paling berat untuk ditaklukkan bukan orang lain tetapi diri sendiri. Orang lain bisa dikalahkan tapi diri sendiri ya kita harus bertarung setiap hari. Pernah lolos dalam satu ujian, belum tentu berikutnya kena ujian yang sama kita lolos loh. Dulu saya pernah sabar, dulu. Sekarang kan gitu pertanyaannya. Apakah masih sabar? Dulu saya murah hati, sekarang. Nah, pertanyaannya itu bukan dulu. Karena yang lalu sudah berlalu, jangan dilihat lagi karena itu udah gak bisa diapa-apain.
Tapi yang sekarang dan yang ke depan itu yang penting. Kita boleh tahu firman, tetapi kalau praktek firman itu harus dilakukan setiap hari. Banyak orang yang tahu tetapi satu lupa. Udah tahu sih tapi lupa. Sama kayak Saul. Waktu mau melawan Goliat, Saul udah tahu belum kalau Goliat itu tidak sunat, tidak bersunat. Maksudnya tidak ada perjanjian dengan Tuhan. Tahu nggak? Tahu. Bangsa Israel yang lain tahu nggak? Tahu, sangat tahu karena mereka itu baca Taurat itu udah sampai ngelotok gitu. Itu udah katam berapa juz itu ya kalau ini ya, belajar itu ya. Udah dari kecil, dari muda belajar Taurat itu, tahu. Tapi kapan sadarnya? Waktu Daud datang kan. Siapa itu orang yang tidak bersunat itu berani menghina tentara Israel. Nah kan, itu orang-orang itu dengar makanya sampai dilaporin ke Saul kan, dipanggil, siapa anak ini ngomong gini. Karena apa? Waktu dia dengar ini, iya benar juga ya. Ini kan orang gak punya perjanjian dengan Tuhan. Mereka tahu tapi mereka lupa. Karena apa? Karena takut, fokusnya ke masalah besar itu ya Goliat itu. Siapa yang berani lewat Goliat? Dari mudanya udah tentara, gedenya lebih gede dari Mikel. Ya orang-orangnya lawannya segede-gede saya mungkin gitu ya. Atau lebih kecil lagi gitu kan. Yang ngeri lah lihat dia. Sekali banting aja udah lewat udah gitu kan. Jadi masalah besar itu yang membuat dia takut. Sehingga lupa. Yang kedua bukan hanya lupa tetapi orang yang gak mau. Udah tahu firman tapi gak mau melakukan. Oh ya nantilah. Atau ya nantilah kalau saya udah rada tua. Udah tua, udah telat. Jadi ada orang-orang yang memilih tidak mau. Ada loh. Udah tahu tapi gak mau. Gak tahu nunggunya kapan. Saya pernah tanya ada satu orang yang ayo Pak istrinya baru dibaptis. Ayo Pak dibaptis. Oh saya belum dipanggil Tuhan. Wah. Kok nunggu dipanggil Tuhan nih saya bilang nih. Oh saya belum dipanggil Tuhan. Waduh kamu jangan main-main itu nanti kalau nanti malam dipanggil kamu telat itu. Ada orang-orang yang gak ngerti apa yang mereka omongkan gitu loh ya. Maksudnya mungkin panggilan untuk dibaptis gitu ya. Iya. Ya oke lah. Tapi akhirnya dia dibaptis juga gitu. Dibaptis juga puji Tuhan. Tapi banyak orang yang menolak karena mereka enggan gitu. Untuk melangkah, untuk ikuti panggilan Tuhan. Jadi biji gandum ini harus mati. Kedagingan kita harus dimatikan, digantikan. Akunya makin berkurang, Yesusnya makin bertambah. Akunya harus makin hilang, Yesusnya makin nampak dalam kehidupan kita. Kenapa orang tertarik? Karena lihat Kristus di dalam kita. Kebaikan yang kita bisa lakukan semata-mata karena Kristus telah mengajarkan kita untuk berbuat baik. Bukan karena kitanya baik, bukan. Kita sejak dulu itu sifatnya gak baik. Kita lihat ya. Ini yang diajarkan oleh Kristus kan. Kita baca ya, 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. In English version, love is patient and is kind, love does not envy, love does not boast and is not arrogant. It is not rude, does not insist on its own way, is not easily provoked, it keeps no account of wrongs suffered. Gak perlu diajarin anak kecil untuk jadi pemarah, ya gak? Gak perlu diajarin untuk dia itu jadi iri hati. Ada orang tua ngajarin, kamu dibeliin, kamu dia dibeliin, kamu gak dibeliin, kamu. Ada orang tua ngajarin gitu? Enggak saya rasa.
Enggak apa-apa ya, nanti kamu dibeliin. Kan membuat anak itu supaya diajarin supaya enggak iri kan. Tapi anak itu iri enggak? Enggak pernah diajarin nih. Iri enggak dia? Iri. Makanya yang gini-gini enggak usah diajarin. Untuk tidak sabar enggak usah diajarin. Apalagi orang-orang yang bawaannya sumbu pendek gitu ya. Gampang terserut. Enggak sabar itu udah nature-nya gitu. Marah itu udah nature-nya. Kecolek sedikit kayak gardu listrik. Tegangan tinggi langsung marah gitu. Kasih itu sabar. Ini yang perlu diajarin. Nature-nya kita enggak sabar. Walaupun kelihatannya sabar, bohong. Kalau orang bilang, oh iya suamimu sabar ya. Belum tahu aja. Kalau udah tahu. Loh ternyata dia gitu ya. Gak sabar orangnya. Lah baru tahu. Lah itulah makanya kita ini gak bisa bangga atas diri kita sendiri. Kalau gak Kristus yang kelihatan sama orang gak akan tertarik. Istri saya juga pasti gak tertarik saya kok. Saya yakin kalau pribadi saya yang asli, yang istri saya lihat, istri saya pasti gak tertarik. Kenapa dia tertarik? Dia lihat di belakang saya ada siapa. Nah itu. Dia lihat Kristus. Bukan saya. Kalau lihat kepribadian saya. Aduh apalagi yang dulu. Aduh mungkin dia mual-mual kali. Belum hamil udah mual dia. Kepribadian kita gak ada yang baik. Ini loh. Enggak sabar, enggak murah hati, pelit melilit dan kikir melintir. Tukang bukan cemburu sih sebenarnya. Envy itu adalah iri hati. Suka iri sama orang. Nyinyir. Suka sombong. Wah kayak saya paling pintar dan paling tahu. Itu kepribadian kita nature-nya. Melakukan yang tidak sopan. Suka kurang ajar gitu kan. Mencari keuntungan sendiri. Wah apa-apa saya. Wah ini enak nih. Wah saya ambil lagi. Iya enak memang. Ya orang lain juga tahu ini enak. Masih mikir orang lain gak kan gitu. Jangan sampai saya sendiri yang doyan nih. Orang lain gak doyan. Orang lain rasa gak enak ini. Saya doang yang rasa enak. Mementingkan diri sendiri. Itu nature-nya kita. Ia tidak pemarah. Dia pemarah kok. Orang tersinggung sedikit juga pengennya balas. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Gimana kita masih ingat 10 tahun yang lalu dia bikin apa dia masih ingat. Suaminya salah ini dulu jam sekian hari ini kamu itu tidak jemput saya di tempat ini. Aduh ya ampun. Itu 10 tahun yang lalu sayang. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni dosa. 10 tahun yang lalu masih diingat hari apa jam berapa. Ya Tuhan. Menyimpan kesalahan orang lain. Berapa banyak ya kita yang menyadari gini loh. Kita lebih mudah mengingat kebaikan pasangan kita atau kesalahan pasangan kita ya kira-kira ya. Ibu-ibu silahkan tuliskan 10 kesalahan suaminya yang paling ibu tidak suka. Waduh udah sudah selesai Pak gitu. Coba tuliskan 10 kebaikan, jangan 10 deh, 5 kebaikan dari suaminya. Apa ya? Sambil ngetokin pensilnya. Apa ya? Waduh, ini udah sampai pensilnya juga udah bengkok juga masih gak keluar juga dari pikirannya. Gimana ini? Aduh, ya ampun. Tidak menyimpan kesalahan orang lain gitu. Jadi gimana ya? Kalau kita gak belajar dari Kristus, kepribadian kita sangat tidak menarik. Ini yang di firman Tuhan tuliskan adalah nature-nya kita. Semua yang ada di sini adalah nature-nya kita, kedagingan kita kalau kita tidak mematikan kedagingan kita. Kalau kita tidak ganti kepribadiannya menjadi kepribadian Kristus.
Kira-kira ada yang tertarik dengan orang yang ini kalau cari calon mantu gitu? Para ibu-ibu mertua, calon ibu mertua. Kalau orangnya itu nggak sabar, orangnya itu tidak murah hati, orangnya suka iri, orangnya sombong, kurang ajar, selalu melakukan tidak sopan. Kalau datang ada mertua juga, calon mertua sabodo masuk ke dalam rumah, gak pakai ketok pintu, langsung ke dapur cari makanan. Kira-kira calon mertuanya gimana itu? Gak sopan, nyelonong aja, ada calon mertua juga. Boro-boro begini, udah langsung masuk ke dapur lagi. Waduh, mencari keuntungan sendiri, pemarah, tukang dendam. Kira-kira ibu-ibu calon mertua kalau milih mantu mau pilih yang seperti itu? Kan enggak ya. Tapi inilah yang terjadi. Oleh sebab itu gereja kalau kita nggak berubah itu akan sama seperti dunia. Karena dunia inilah sifat-sifat yang ada dalam dunia. Dan kita sudah diangkat dari kegelapan yang Tuhan bilang itu dikuduskan. Nah, arti dikuduskan adalah dikhususkan bagi Tuhan. Spesial. Special for God. Dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Makanya sifat kita harus berubah. Berubahnya seperti Kristus. Inilah yang Tuhan kasih tahu. Kasih, siapa itu kasih? Tuhan, Kristus itulah kasih. Kasih itu sabar. Sabar dengan Kristus itu sabar. Makanya diajarin kasih itu bukan kasih eros yang minta balasan. Kalau kasih eros, suami istri jangan, ya orang yang masih, nah ini yang masih muda, biasanya, oh kenapa kamu mau sama dia atau mau kawin sama dia? Oh saya mencintai dia. Cinta yang dibilang itu adalah cinta eros, bukan agape loh. Kenapa? Karena bisa dibuktikan. Coba setiap hari pasangannya ngomongnya sinis. Kira-kira bertahan gak tuh perkawinannya? Kalau tiap hari dengernya sinis, ngomongnya gak enak, sengak terus. Ada lagunya lagi dangdutnya Bu ya. Disengakin terus ngomongnya. Gak bertahan tuh cintanya, luntur. Karena dia minta upah, ada pamrih, ada cinta itu harus berbalas gitu. Kalau gak berbalas cinta eros itu luntur dia. Nah kalau tetangganya dibalas kebaikannya, diperhatiin, disuguhin kopi, dia datang ke tetangganya. Pindah. Makanya eros itu minta pamrih. Ini yang kasih agape yang diajarkan. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Itu adalah agape yang tidak kondisional. Walaupun bagaimana situasinya, tetap kita setia melakukan yang diajarkan, tetap sabar, tetap setia dengan komitmen yang dilakukan. Kemarin kita baru menghadiri pernikahan, ada anggota jemaat di gereja pagi yang menikah, komitmen pernikahan. Ya, janji awal itu kan selalu mengharukan gitu ya, kita mendengarkan, ya aku mau bersama dengan kamu pada waktu senang maupun susah. Erosnya lagi tinggi itu, lagi ngomong begitu, iya kan? Wah, yang sedang membara, yang kalau dipegang ada setrumnya itu loh, yang krenyet-krenyet itu. Masih ngomongnya itu masih dengan, wah confidence. Setelah 5 tahun kira-kira gimana ya? Fausnya ini. Inilah sebenarnya ujiannya. Masih enggak? Cinta eros itu diperlukan enggak? Diperlukan, tapi awal. Jadi cinta erosnya tinggi, agapenya masih rendah. Tapi semenjak kita menikah, diberkati oleh pendetanya, kita berjanji ada komitmen, makin berjalan pernikahan itu, erosnya makin turun. Agapenya makin naik. Karena kita melakukan firman. Nah ini kalau perkawinan Kristen. Makanya
dia akan naik terus. Inilah yang membuat komitmen ini, perkawinan ini berjalan terus. Nggak pernah buyar, kenapa? Ada janji komitmen ini yang dipegang. Naik terus. Jadi walaupun dia itu disakiti, ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Kan ini kan janji yang pengajaran kasih yang diajarkan, kasih agape itu kan. Tidak membalas. Orang ada yang perkawinannya betul-betul suaminya itu kasar dan kejam sama istrinya. Tapi karena istrinya melakukan firman, itu suaminya bisa bertobat karena istrinya. Itu benar-benar satu hal yang saya lihat luar biasa pekerjaan kasih itu. Yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang. Istrinya betul-betul tertekan tapi dia berdoa dan melakukan firman-Nya. Pada waktu dia hadapkan untuk berpisah pun dia tetap pegang firman Tuhan, saya tidak mau bercerai. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan tidak senang akan percayaan ini. Dia begitu memegang teguh apa yang dia imani. Dan suaminya bertobat karena ini. Kasih itu sabar dan murah hati, mengampuni orang-orang yang bersalah. Daud ini ini suatu kisah yang saya ingin Bapak Ibu juga ingat lagi. Mungkin pernah baca waktu Daud di Siklak. Daud di Siklak itu pada waktu itu perang dengan bangsa Amalek. Dan kemudian Amalek itu menyerang Siklak ini. Semua penduduknya diangkut jadi budak, hartanya dijarah, Siklaknya dibakar. Mereka balik, semuanya udah nggak ada. Semua laki-laki tentara itu menangis sampai udah nggak kuat lagi menangis. Pernah kan dengar cerita itu ya? Burut juga pernah waktu itu juga sampaikan di sore hari kayaknya waktu cerita Siklak ini. Daud sampai mau dirajam sama pendukungnya loh. Mau dilempari oleh batu karena begitu sedihnya, kecewa kenapa kok bisa begini. Seolah-olah menyalahkan Daud sebagai pemimpin. Karena kok bagaimana ini kok semuanya diangkut sama musuhnya. Hartanya habis, anak istrinya dibawa semuanya. Tapi satu hal yang dilakukan oleh Daud. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia itu bukan menjauh dari Tuhan, dia menangis sampai gak kuat lagi menangis. Mungkin nangisnya udah merawut lah gitu ya. Udah bagaimana emosi dia melihat semuanya kayaknya hancur berantakan gak karu-karuan. Tapi dia mendekatkan diri sama Tuhan dan dia tanya sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Kalau saya kejar gimana, bisa terkejar enggak? Dan Tuhan menjawab, kejar, kamu akan bisa mengejar. Nah, Daud semangat, ajak semua orang pergi. Yang pergi 600 orang pergi. Tapi dalam perjalanan itu ada yang udah capek, enggak kuat. Ditinggal 200 orang itu sebelum menyeberangi sungai. Dan kemudian di tengah jalan setelah lewat daripada sungai itu juga orang ini masih ada 200 orang yang capek. Yang 200 orang masih kuat, terus dikejar. Di tengah perjalanan ketemu orang yang mau mati. Nah, ini ayatnya. Ketemu orang yang mau mati, kemudian ditolongin sama Daud. Di tengah orang yang lagi fokusnya dikejarkan, Tuhan bilang janji Tuhan bisa terkejar. Buru-buru dia mau kejar kan musuhnya. Masih Daud menyempatkan diri lihat orang tergeletak, nggak ditinggal, ditolong. Dan kemudian ditanya. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Ternyata dia ini adalah budaknya orang Amalek. Yang karena sakit, nah ini, Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Saya yakin bukan COVID,
karena zaman itu belum ada. 3 hari dia sakit, ditinggal sama bosnya. Aduh, udah nggak kepake, dibiarkan di padang gurun loh ini. Ditinggalkan begitu, ya udah tinggal tunggu mati kan. Setelah ditolong, apa yang terjadi? Nih orangnya. Ilustrasi aja ya, supaya dapat gambaran gitu. Di padang gurun ini dia udah tinggal mati. Kadang-kadang kita ketemu di dalam hidup ini orang-orang yang kayaknya it doesn't mean anything to us. Sometimes in our life we met something or somebody that is not really mean anything to us. It's just like maybe a burden. Mungkin dia jadi masalah atau membebani kita gitu ya. Jadi kayak buat beban aja nih orang gitu ya. Tapi Daud ini gak tinggalkan dia tolong. Dan apa yang terjadi? Melalui orang itu, Daud tahu jalannya ke tempat ngejar orang Amalek itu. Kenapa? Karena dia budaknya. Satu hal yang kita perlu ingat, jangan abaikan hal-hal yang sepele. Sama seperti firman dikatakan bahwa ini benih itu, biji sawi itu kan kecil kan. Tapi dia bisa jadi pohon yang besar. Seringkali kalau kita lihat hal yang kecil kita sepelekan kan. Hal yang remeh-temeh, aduh ini mah kagak ada. Kalau ketemu orang yang tajir muhajir gitu ya. Tajir muhajir, wah ini nih. Kekep nih. Kalau orang yang troublemaker yang kayak ini, kayaknya kita malas gitu ya. Kadang-kadang kita ini perlu perhatikan juga, jangan kita abaikan yang sepele. Kenapa? Karena Tuhan ajarkan ini di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ternyata untuk belajar setia juga harus dari perkara kecil. Kalau kita nggak bisa setia, perkara kecil aja nggak bisa setia, boro-boro perkara besar kan begitu. Kita kalau belajar perkara kecil dulu deh setia. Misalnya apa? Oh iya, saya minggu ini ditugaskan jadi asyir misalnya gitu. Setialah dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita. Oh di gereja nyapu. Ya seberapa beratnya sih? Ya berat sih kalau kita berbeban berat ya nyapunya juga kan gak enak. Apaan sih saya di gereja suruh nyapu. Berat. Beratnya bukan di sapunya, beratnya di sini berat. Kalau kita lakukan dengan sukacita, enggak ada bebannya. Kenapa? Karena kita melakukan untuk Tuhan. Mungkin manusia nggak pandang, nggak puji, wah kamu hebat nyapunya. Enggak. Kalau pemain musik, wah kamu hebat ya main musiknya, bagus. Nyapunya ya biasa aja. Kalau bersih ya bagus. Kalau kamu nggak bersih, nggak bagus kamu nyapunya. Jadi dikritik lebih banyak daripada dipuji. Tapi kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, setialah dengan perkara kecil. Akan diberikan perkara yang lebih besar. Jangan abaikan hal-hal yang sepele. Orang kesandung sama batu yang kecil atau batu yang besar? Batu kecil. Nggak ada yang orang yang kesandung sama batu besar. Itu bukan kesandung, kepentok itu. Batu segede gitu masa nggak kelihatan kan? Orang kesandung itu nggak lihat, nggak anggap remeh gitu. Nggak dianggap sesuatu yang nggak kelihatan, yang aduh remeh-temeh gitu. Kesandung. Sepele itu bukan berarti tidak berarti loh.